Kali ini kita bahas sesuatu yang sering bikin orang bertanya-tanya. Orang yang selingkuh, beneran jatuh cinta sama selingkuhannya? Atau cuma pelarian aja? Dan yang lebih bikin kita heran, kok bisa tega nyakitin pasangan sendiri? Kita semua pasti pernah lihat atau bahkan ngalamin kejadian kayak gini. Entah teman, saudara, atau ya mungkin kita sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah cinta yang lahir dari pengkhianatan itu cinta yang beneran? Atau sekadar nafsu, kesenangan sesaat? Ada banyak alasan kenapa orang memilih selingkuh. Ada yang bilang bosan, ada yang bilang kurang perhatian, ada yang bilang cuma tergoda sesaat. Tapi kalau kita dalemin lagi, ada satu alasan utama, yaitu ego. Kita nggak akan pernah bisa membenarkan selingkuh, tapi kita bisa ngerti penyebabnya. Ada orang yang merasa nggak dihargai di hubungan mereka. Ada yang merasa kosong. Ada juga yang ya emang doyan aja cari yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Orang yang selingkuh beneran jatuh cinta atau cuma pelarian? Jawabannya bisa dua-duanya. Ada yang beneran jatuh cinta, tapi banyak juga yang cuma euforia sesaat. Karena hubungan yang dimulai dengan pengkhianatan biasanya nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena dasar hubungan itu rapuh. Selingkuh itu ibarat naik kendaraan tanpa rem. Awalnya seru, menegangkan, bikin jantung deg-degan. Tapi ujung-ujungnya kecelakaan. Kalau kamu pernah dikhianati, ingat ini. Bukan kamu yang gak cukup baik, tapi dia yang gak cukup setia. Orang yang beneran sayang gak akan ninggalin. Orang yang beneran cinta gak akan nyakitin. Jadi kalau ada yang tega selingkuh, itu bukan salah kamu, itu pilihan dia. Dan pilihan dia nggak mendefinisikan nilai dirimu. Kalau kita ada di posisi yang dikhianati, bangkitlah. Jangan buang waktu buat orang yang nggak tahu cara menghargai. Kalau kita ada di posisi yang selingkuh, tanya ke diri sendiri, ini cinta atau cuma pelarian? Karena kalau kita udah tega menyakiti, artinya kita nggak beneran mencintai. Selingkuh tuh kayak hantu dalam hubungan, banyak yang takut, tapi tetap aja ada yang ngejalanin. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tega selingkuh? Apa mereka beneran cinta sama selingkuhannya? Atau cuma sekedar main-main? Nah, kita bakal bahas ini dari sudut pandang psikologi, ilmu sains, dan ajaran Islam. Biar jelas dan gak pakai asumsi doang. Secara ilmiah, otak, hormon, dan dopamin yang bikin ketagihan. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, selingkuh bisa dijelaskan lewat cara kerja otak dan hormon. Ketika seseorang selingkuh, otaknya memproduksi dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa bahagia, excited, dan ketagihan. Mirip kayak efek jatuh cinta atau makan coklat. Terus ada juga peran oksitosin, hormon yang bikin kita merasa terikat dan nyaman dengan seseorang. Nah, kalau hubungan utama mulai hambar dan ada orang baru yang ngasih perhatian lebih, oksitosin bisa bikin seseorang lebih klik sama selingkuhannya dibanding pasangannya sendiri. Tapi tunggu dulu, bukan berarti setiap orang bakal selingkuh gara-gara hormon ya. Ada faktor lain yang mempengaruhi, kayak kontrol diri, prinsip hidup, dan bagaimana kita menghargai pasangan. Secara psikologis, faktor yang bikin orang selingkuh. Dari sudut pandang psikologi, ada beberapa alasan kenapa orang bisa selingkuh. Bukan berarti mereka semua jahat atau nggak punya hati, tapi ada faktor-faktor yang bikin seseorang tergoda. Pertama, kurangnya kepuasan emosional. Kadang seseorang selingkuh bukan karena pengen hal baru, tapi karena dia merasa nggak dipahami atau diperhatikan oleh pasangannya. Selingkuhan jadi tempat buat curhat, lalu lama-lama timbul perasaan lebih. Dua, sensasi dan tantangan. Ada orang yang suka tantangan dan sensasi baru. Selingkuh buat mereka bukan soal cinta, tapi lebih ke eksperimen atau pelarian dari rutinitas hubungan yang mulai membosankan. Tiga, kurangnya komitmen dan prinsip diri. Kalau seseorang nggak benar-benar punya nilai yang kuat dalam hubungan, dia lebih gampang tergoda. Komitmen itu bukan cuma soal janji, tapi soal pilihan buat tetap setia meskipun ada godaan. 4, lingkungan yang mendukung perselingkuhan. Kalau di sekitarnya banyak orang yang menganggap selingkuh itu biasa,
dia bisa jadi lebih mudah terpengaruh. Tapi balik lagi, semua ini bukan alasan buat membenarkan selingkuh. Karena ada banyak orang yang juga mengalami masalah dalam hubungan, tapi tetap memilih buat setia. Dalam Islam, selingkuh itu pengkhianatan besar. Dari sisi ajaran Islam, selingkuh itu jelas haram. Kenapa? Karena ini termasuk khianat. Dan Allah sangat membenci pengkhianatan, terutama dalam hubungan suami istri atau pasangan. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selingkuh seringkali adalah gerbang menuju zina. Makanya Islam gak cuma melarang perbuatan, tapi juga melarang kita buat mendekatinya. Makanya Islam ngajarin kita buat menjaga pandangan, batasan pergaulan, dan kesetiaan dalam hubungan. Dari sisi hati, orang yang selingkuh juga sebenarnya gak bakal tenang. Bisa jadi di awal dia merasa bahagia karena ada yang baru. Tapi pada akhirnya ada rasa bersalah, kebohongan, dan ketakutan ketahuan. Dan yang lebih parah, kalau dia udah terbiasa selingkuh, lama-lama hatinya jadi keras dan gak punya rasa malu lagi. Jadi apa orang yang selingkuh itu beneran cinta sama selingkuhannya? Belum tentu, bisa jadi itu cuma efek dopamin yang bikin dia ketagihan hal baru. Bisa jadi itu cuma pelarian dari masalahnya sendiri. Bisa juga karena dia nggak punya kontrol diri yang cukup. Kalau beneran cinta, dia nggak bakal pakai cara selingkuh buat cari kebahagiaan. Cinta yang sejati itu tentang komitmen, bukan cuma tentang perasaan sesaat. So kalau ada orang yang bilang, gue selingkuh karena cinta, pertanyaannya, cinta yang beneran atau cuma nafsu yang dibungkus kata cinta? Kenapa banyak yang malah memilih bertahan? Fakta unik yang jarang orang tahu, otak kita kecanduan pasangan. Percaya atau enggak, otak kita tuh bisa kecanduan seseorang. Hampir mirip kayak kecanduan narkoba. Ketika kita jatuh cinta, otak ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita bahagia. Nah pas pasangan selingkuh, efeknya mirip kayak orang yang lagi sakau. Mood hancur, otak kacau, dan ada dorongan buat tetap deket sama dia walaupun dia udah nyakitin kita. Inilah kenapa banyak orang yang tetap bertahan meskipun udah diselingkuhin. Bukan karena bodoh, tapi karena otaknya masih dalam mode ketergantungan. Sebuah penelitian dari Journal of Personality dan Social Psychology nemuin kalau banyak orang yang tetap bertahan di hubungan toksik karena investment bias. Maksudnya, mereka udah terlalu banyak ngasih waktu, tenaga, dan perasaan ke hubungan itu. Jadi rasanya rugi banget kalau harus nyerah. Jadi harus maafin atau gimana? Oke, sekarang kita bahas dua opsi ini dengan cara yang lebih realistis. Bukan sekedar maafin aja biar lega, atau balas dendam biar puas. Pertama, maafin. Kita bisa memilih buat memaafkan bukan karena dia pantas dimaafin, tapi karena kita pantas buat tenang. Manfaat memaafkan secara psikologis. Studi dari Harvard Medical School nunjukin kalau orang yang bisa memaafkan lebih cepat pulih dari trauma emosional dibanding yang terus menyimpan dendam. Mendendam marah cuma bikin stres dan memperpanjang penderitaan kita sendiri. 2. Kasih pelajaran, tapi dengan cara yang elegan. Kalau lo ngerasa harus kasih pelajaran ke orang yang selingkuh, pastiin itu bukan sekedar balas dendam yang akhirnya bikin lo makin nyesek. Cara paling elegan, tunjukin kalau hidup lo jauh lebih baik tanpa dia. Balas dendam terbaik itu bukan ngerusak hidup orang lain, tapi membuktikan kalau kita bisa lebih bahagia dan sukses tanpanya. Karena kalau lo sibuk ngebalas, itu tandanya dia masih punya kontrol atas emosi lo. Tapi kalau lo cuek dan makin sukses, nah disitulah dia bakal nyesel sendiri. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kita, mau maafin atau kasih pelajaran. Tapi kita sering dengar kalimat, sekali selingkuh bakal selingkuh lagi. Kayaknya udah jadi stigma yang nempel banget di kepala kita. Jadi kalau pasangan kita ketahuan selingkuh, terus dia nangis-nangis minta maaf, janji berubah, kita harus percaya atau enggak? Otak manusia tuh gampang kecanduan selingkuh. Menurut riset, pas orang selingkuh dan berhasil lolos tanpa ketahuan, otaknya ngeluarin hormon dopamin, hormon yang bikin euforia.
Ini yang bikin mereka makin berani ngelakuin lagi. Karena otaknya udah ngerasain sensasi menegangkan dari selingkuh. Tapi ada juga yang selingkuh karena kesalahan sesaat dan beneran nyesel. Ada tipe orang yang selingkuh terus sadar bahwa itu kesalahan besar dan gak mau ngulangin lagi. Biasanya ini terjadi kalau ada trigger kuat yang bikin mereka berubah. Misalnya kehilangan seseorang yang mereka benar-benar cintai. Kalau seseorang udah ngasih kita rasa sakit, kita nggak harus buru-buru maafin dia cuma karena kita takut kehilangan dia. Kadang kehilangan orang yang salah itu malah cara Tuhan buat ngasih kita jalan ke sesuatu yang lebih baik. Kalau dia selingkuh sekali dan beneran berubah, mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau dia selingkuh lagi, udah lepasin aja. Kita bukan tempat latihan buat orang belajar setia. Thanks for watching. Kalau kamu suka video ini, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.